Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaif halukum ayyuhal ikhwah? Insyaallah fi hadhil fursah sanwasil darsana al-an fi bab taukid al-af'al bin nun. Idzan fi hadzal yaum sanabhas kaifa nuakkid al-fi'il bin nun. Idzan hunakal fi'il yumkin an yuakkad bi an-nun. Fa hadhihi nun yusamma bi nun at-taukid. Hadhihi nun yusamma bi nun at-taukid. Fa nun at-taukid yang qasim atau tanqasim ila qismain. Al-awwal tsaqilah, nun taukid as-tsaqilah. Fal murad bi nun taukid as-tsaqilah hiya an-nun al-musyaddada al-maftuhah. Hadza yusamma bi. Jadi ini yang disebut dengan nun taukid as-tsaqilah. Jadi nun taukid itu terbagi dua. Ada nun taukid tsaqilah, yang dimaksud dengan nun taukid tsaqilah itu adalah nun yang bertasydid yang berbaris fathah. Jadi fiil bisa, ada beberapa fiil yang bisa ditaukidkan dengan nun taukid ini. Kemudian contoh nun taukid yang kedua adalah, atau jenis nun taukid yang kedua adalah nun taukid mukhaffafah, yaitu nun yang berbaris sukun. Nah, ini dia namanya nun taukid al-mukhaffafah. Jadi kalau ada fiil yang bisa ditaukidkan dengan nun ini, nun taukid namanya. Jadi kalau ada fiil yang bisa ditaukidkan dengan nun taukid tsaqilah, juga bisa ditaukidkan dengan nun taukid al-mukhaffafah. Nah, sebelumnya kita udah mempelajari fiil ya. Fiil itu terbagi menjadi 3 berdasarkan waktu kejadiannya. Yang pertama itu adalah fiil madhi. Yang kedua adalah fiil mudhari. Yang ketiga adalah fiil amr. Ini udah kita pelajari sebelumnya. Fiil madhi menunjukkan yang telah lalu, mudhari sekarang, amr yang akan datang. Nah, tidak semua fiil itu bisa ditaukidkan dengan nun taukid. Ada fiil yang tidak bisa, yang tidak boleh ditaukidkan dengan nun taukid, yaitu fiil madhi. Jadi fiil madhi tidak bisa, tidak boleh ditaukidkan dengan nun taukid. Adapun fiil mudhari, ketika ditaukidkan dengan nun taukid, dia memiliki 3 keadaan. Yang pertama, wajib taukiduhu. Jadi ada keadaan di mana fiil mudhari itu wajib ditaukidkan dengan nun taukid. Kemudian keadaan yang kedua itu jaizu taukiduhu. Di mana boleh ditaukidkan, boleh juga tidak. Ya, jadi ada keadaan di mana fiil mudhari itu boleh ditaukidkan, boleh tidak. Keadaan yang ketiga, mumtani taukiduhu, artinya nggak boleh ditaukidkan. Jadi untuk fiil mudhari itu ada 3 keadaan dia. Wajib dia ditaukidkan dengan nun taukid tadi. Yang kedua itu boleh ditaukidkan, boleh tidak. Yang ketiga nggak boleh sama sekali ditaukidkan. Dalam keadaan-keadaan tertentu. Adapun fiil amr itu boleh taukidnya tanpa syarat. Secara mutlak boleh ditaukidkan dengan nun taukid. Kalau fiil amr otomatis boleh ditaukidkan dengan nun taukid. Nah, jadi itu pembagiannya. Jadi tidak semua fiil bisa ditaukidkan dengan nun taukid. Hanya fiil madhi tidak boleh. Adapun fiil amr boleh secara mutlak tanpa syarat. Fiil mudhari dia terbagi lagi sesuai dengan kondisi atau keadaannya dalam sebuah jumlah. Nah, yang pertama kita bahas dulu fiil mudhari, taukid fiil mudhari. Tadi kita katakan terbagi 3, wajib, jaiz, dan mumtani. Nah, yang pertama wajib taukiduhu. Nah, kapan fiil mudhari itu wajib taukidnya? Yang pertama, fiil mudhari yang musbat. Kita udah jelaskan apa yang dimaksud dengan musbat, yaitu tidak manfi. Nggak didahului oleh nafyun. Al-musbat lil mustaqbal, dan dia untuk mustakbal, untuk ke depan. Fiil mudhari'nya bermakna akan, tidak sekarang, gitu ya. Kemudian juga dia jawab liqasam, artinya dia merupakan jawaban dari
dari sumpah. Jadi sebelumnya itu ada kalimat sumpah, ya, secara zohir ataupun secara takdir. Kemudian juga jawab sumpahnya itu diiringi atau memiliki lam. Ya, jadi ada lam setelah jawaban qasamnya itu, ada lamnya di fi'il mudhari'nya. Contoh misalnya di sini wa tallahi. Nah, ini di sini tallahi. Tallahi di sini sumpah, qasam. Ya. Sini qasam. Kemudian di sini kita lihat fi'il mudhari'nya la'akidanna. La'akidanna. Fi'il mudhari'nya musbat. Musbat artinya tidak ada nafyunnya sebelumnya, tidak ada nafi. Kemudian dia merupakan jawaban dari sumpah ini, tallahi, yang mana dia memiliki lam. Sebelumnya ada bersambung dengan lam di sini. La'akidanna. Maka di sini wajib fi'il mudhari'nya ditaukidkan dengan nun taukid. Misal yang kedua, wallahi la'adhabanna godan. Nah, ini kan menunjukkan mustakbal, godan. Kemudian tidak ada nafyun sebelumnya. Dan dia juga merupakan jawaban untuk sumpah ini. Wallahi, demi Allah. Apa jawabannya? Demi Allah, jawaban qasamnya apa? La'azhabanna. Kemudian dia bersambung dengan lam. La'azhabanna. Maka di sini wajib dia ditaukidkan dengan nun taukid. Jadi kalau ada fi'il mudhari yang merupakan jawab dari qasam, kemudian dia bersambung dengan lam, maka wajib dia memakai atau ditaukidkan dengan nun taukid. Kemudian keadaan yang kedua yaitu jaiz taukiduhu. Jaiz taukiduhu itu kapan? Jika fi'il mudhari'nya itu didahului oleh imma. Jadi sebelum fi'il mudhari'nya itu ada kalimat imma atau didahului oleh adatut tolab. Yang dimaksud dengan adatut tolab itu adalah amar, nafyun, atau istifham. Nah, jadi kalau fi'il mudhari'nya didahului oleh imma ataupun adatut tolab, boleh dia ditaukidkan dengan nun taukid, boleh juga tidak. Contoh misalnya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'id billah innahu sami'un alim. Ini kita lihat yanzaghannaka. Nah, di sini dia ditaukidkan dengan nun. Sebelumnya ada kalimat imma. Ada kata imma. Di sini hukum taukidnya dengan nun tidak wajib. Boleh dipakai taukidnya, boleh juga tidak. Misalnya dalam fi ghairil Qur'an kita bilang wa imma yanzaghuka minasyaitani nazghun, boleh. Kenapa? Karena dia didahului oleh imma. Jadi kalau didahului oleh imma boleh ditaukidkan, boleh tidak. Contoh misalnya lagi latab qayanna fil bait. Nah, di sini dia merupakan amar, perintah. Hendaklah kamu tetap di rumah. Tapi boleh tanpa nun. Boleh kita bilang la tabqa fil bait. Ini merupakan amar ya, didahului oleh adatut tolab yaitu amar. Ini lamnya namanya lam amar. Atau didahului oleh nafyun atau nahyun. Di sini la takhrujanna minal bait. Nah, ini didahului oleh nahyun dia atau nafyun. Maka di sini boleh pakai nun, boleh tidak. Boleh antum bilang la takhrujanna minal bait, boleh juga seperti biasa la takhruj minal bait. Nah, jadi itu kan kita biasa sering la tazhab. Nah, boleh antum pakai nun taukid la tazhabanna. Jadi kilahuma jaiz, boleh. Adapun yang sebelumnya tadi dia wajib pakai nun. Kalau jawaban lil qasam dan beriringan dengan atau bersambung dengan lam. Contoh istifham, hal tazhabanna ilas suq. Nah, ini sebelumnya ada istifham, hal. Fiilnya ditaukidkan dengan nun. Boleh juga tidak. Boleh kita bilang hal tazhabu ilas suq. Boleh. Boleh kita bilang hal tazhabanna ilas suq. Boleh.
Perbedaannya hanya dalam masalah taukid saja. Ya, dalam makna itu dalam taukid saja. Ketika saya bilang hal tazhabu ila suq, artinya apakah kamu pergi ke pasar? Tapi kalau saya bilang hal tazhabanna ila suq, apakah kamu benar-benar pergi ke pasar? Nah, seperti itu. Perbedaannya dalam taukid saja. Kemudian keadaan yang ketiga, mumtani' taukiduhu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh ditaukidkan. Nggak boleh ditaukidkan. Kapan? Kalau nggak memenuhi syarat-syarat yang sebelumnya tadi. Kalau nggak memenuhi syarat-syarat wajib taukid atau jaiz taukid, maka nggak boleh ditaukidkan. Contoh misalnya di sini, wala saufa yu'tika. Sebelumnya itu ada kalimat saufa, maka nggak boleh ditaukidkan. Atau yusabbihu lillah. Nah, di sini kalimat fi'il mudhari'nya yusabbihu. Sebelumnya nggak ada apa-apa, nggak ada qasam, nggak ada lam, nggak ada tutolab, nggak ada imma, maka nggak boleh ditaukidkan. Nggak boleh antum bilang fi ghairil Quran yusabbihanna. Tidak boleh. Kecuali kalau memang ada wallahi misalnya, la yusabbihanna, maka boleh. Nah, adapun fi'il amar itu boleh ditaukidkan mutlak, secara mutlak tanpa syarat. Contoh, irji'anna ilal bait. Asalnya kan irji' ilal bait. Itu kan perintah. Irji' ilal bait. Pulanglah ke rumah. Tapi kalau saya bilang irji'anna ilal bait, berarti perintahnya ini benar-benar tegas. Ada taukid di situ, ada penegasan. Iqra'anna alkitab. Artinya dia memang memerintahkan, menyuruh benar-benar dengan tegas supaya dia membaca kitab. Tapi kalau iqra' alkitab, tidak ada penegasan di situ. Hanya perintah saja. Nah, perbedaannya hanya di taukid saja. Jadi untuk fi'il amr itu boleh ditaukidkan. Artinya nggak wajib. Boleh ditaukidkan tapi tanpa syarat. Sedangkan fi'il mudhari' tadi, dia ada syaratnya. Kapan wajib ditaukidkan, kapan dia boleh, kapan dia tidak boleh. Adapun fi'il amr tanpa syarat. Nah, untuk fi'il madhi nggak boleh ditaukidkan. Ya, contoh, zahaba Muhammadun. Nggak boleh antum bilang zahabanna Muhammadun. Nah, itu nggak boleh. Karena dia fi'il madhi. Fi'il madhi itu tidak boleh ditaukidkan. Ya, mungkin sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Ya, semoga bisa dipahami. Jika ada kendala atau masalah, begitu pula dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, bisa kita diskusikan di grup, ataupun bisa menekan tombol al-ittisal bil ustad. Ya, syukron ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.